Channel Murtadin Perlu Tahu ini, sharing ke-64 dengan topik Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan dari kubur. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Topik ini sedang ramai dibicarakan di kalangan Kristen dan non-Kristen gara-gara seorang STH bergelar doktor mengatakan bahwa Alkitab LAI sekarang ini mengandung kesalahan yang harus direvisi. Sebab Alkitab LAI menulis Yesus dibangkitkan dari kematian. Maka Yesus bisa disimpulkan bukan Tuhan, karena tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Mari kita telusuri bersama. Alkitab yang Mbah miliki adalah terbitan LAI. Bagaimanakah sesungguhnya? Benarkah Yesus dibangkitkan dan tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, sehingga beliau bisa disimpulkan bukan Tuhan? Kita ulangi jalur perjalanan beliau dari sorga ke bumi, lalu sampai kembali lagi ke sorga. Kan begitu. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan seterusnya. Firman telah menjadi manusia. Kapan itu? Tahun 1. Kan begitu. Sekarang tahun 2024. Jadi waktu beliau turun ke bumi, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, itu tahun 1 kan. Itu logika saja. Logika kita. Perkara tanggalnya, tahunnya itu belum dijadikan, belum ada kalender atau apa, tidak akan luput dari itu kira-kiranya. Mengenai tepatnya, ya silakan belajar Alkitab. Mbah tidak belajar itu ya, sejarah atau apa, tidak belajar. Cuma logika aja. Kalender kita 2024 Masehi. Jadi tahun 1 Masehi adalah tahun Yesus Kristus yang tidak berdaging, diam di sorga berupa firman, itu menjadi manusia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Itu dilahirkan menjadi bayi laki-laki. Itu perjalanannya kan demikian. Menjadi laki-laki, ketika dewasa kita sebut Pak Yesus, bukan Tuhan Yesus, bukan bayi laki-laki, seorang bayi, seorang anak laki-laki, kemudian besar dewasa menjadi menjadi Tuhan Yesus. Bukan. Logis, tidak mungkin anak berubah menjadi Tuhan, tidak mungkin. Sampai beliau disalibkan, menjalankan misi penyelamatan umat manusia. Sampai di sana menyerahkan nyawa, menggantikan hukuman umat manusia. Kemudian beliau wafat, dikuburkan pada hari ketiga, dibangkitkan atau bangkit sendiri. Nah, di sini prosesnya beliau adalah ketika di dalam kubur, itulah perbatasan antara beliau sebagai manusia, Pak Yesus, kembali kepada kodrat sejatinya, yaitu Tuhan Yesus. Di situ ada perbatasan. Ya, kodrat Yesus Kristus sejatinya adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Kemudian menampil sebagai manusia selama 33 tahun, Yohanes 1:14. Menampil saja, guna menyelesaikan misi penyelamatan umat manusia. 3. Setelah menyelesaikan misi penyelamatan umat manusia ini, beliau kembali kepada kodrat sejatinya. Jadi sejatinya itu Allah, Tuhan. Kemudian menampil saja menjadi manusia, Yohanes 1:14. Di dalam kuburan inilah perbatasan antara beliau sebagai manusia, sebagai Pak Yesus, dan kodrat semula, yaitu Allah atau Tuhan. Sehingga terjadi dua penyebutan, dibangkitkan dan membangkitkan diri sendiri. Peristiwa Lazarus dibangkitkan dari kematian setelah 4 hari di dalam kubur. Ini kita bahas dulu. Bagaimana sebetulnya ini? Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengar oleh Pak Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Pak Yesus berada.
Pak Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi menunggu sampai sakitnya Lazarus tambah parah, sampai dia meninggal dunia atau mati. Untuk apa begitu? Mengapa tidak cepat-cepat datang menyembuhkan Lazarus supaya dia jangan mati? Begitu kan logikanya. Bagi Pak Yesus yang adalah Allah yang mengenakan daging itu, Roma 8 ayat 3, kematian bukan menjadi masalah. Lazarus mati, oleh beliau dikatakan tidur. Yohanes 11 ayat 11, Pak Yesus berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Ini kepada murid-murid, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Enteng. 14, karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi orang-orang nggak percaya. Tidur gampang dibangunkan. Tapi Pak Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya apa? Percaya kepada aku, bahwa aku ini Allah sebetulnya. Sebenarnya aku ini Tuhan dari sorga. Tapi kesalahannya terletak di mana? Terletak pada Bunda Maria dan Pak Yusuf. Semua tunangannya Bunda Maria ini. Karena beliau tidak memberitahukan kepada siapapun hal ini. Ya, baik kepada saudara-saudaranya Pak Yesus setelah Pak Yesus dilahirkan, kepada saudara-saudaranya. Kemudian Pak Yusuf dengan Bunda Maria menikah, melanjutkan pernikahannya dan beranak beberapa orang. Tapi tidak diberitahu bahwa ini kakakmu yang tua ini, yang paling tua ini bukan dari hubungan kami. Dia tidak biasa ini. Tidak diberitahukan. Jadi orang-orang tidak percaya, saudaranya sendiri tidak percaya. Saudara dari hubungan Pak Yusuf dengan Bunda Maria. Itu kan beranak lagi. Mereka tidak percaya bahwa ini. Kita heran, kenapa dia mengatakan dirinya bahwa aku anak Allah. Bingung. Nah, juga orang-orang di sekelilingnya. Sebab demikian lebih baik bagimu, bagi murid-murid, supaya kamu dapat belajar percaya. Jika kematian bukanlah suatu masalah lagi bagi beliau, bukan masalah toh. Masa orang yang logikanya sehat bisa berkata Yesus bukan Tuhan? Kalau Mbah takut ya mati. Karena belum pernah mengalami mati. Dan tidak akan pernah lagi. Belum pernah dan tidak akan pernah. Takut. Tapi Pak Yesus tidak anggap enteng. Oh, dia tidur kok. Bukan Tuhan kira-kira. Marta, saudara Lazarus, juga tidak percaya. Marta, Lazarus paling tua. Marta, Maria, nggak tahu yang mana lebih tua. Marta, Maria lebih tua. Maria yang paling muda. Ini Maria bukan Maria, Bunda Maria bukan. Lazarus bersaudara Marta, Maria. Marta, saudara Lazarus, juga tidak percaya bahwa Pak Yesus berkuasa membangkitkan Lazarus. Dia mendebat Pak Yesus. Debat. Kata Yesus kepada Maria ini, kepada Marta, ayat 23. Saudaramu itu akan bangkit. 24, kata Marta kepadanya, kepada Pak Yesus, ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bagaimana sih pribadi yang berani bilang begini? Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah? Ini tanya kepada Marta. Dan tanya kepada kita sekalian. Pak Yesus adalah Tuhan yang mengenakan daging. Di depannya itu memang Pak Yesus itu, ya enggak tahu janggut apa panjang rambutnya, enggak tahu ya, karena Alkitab tidak menggambar ya. Tidak ada. Tapi gambar-gambar yang Mbah dapatkan, ya kita dapatkan memang seperti itu, rambutnya gondrong.
Pak Yesus adalah Tuhan yang mengenakan daging. Itu Tuhan dalamnya. Pakai daging. Roma 8 ayat 3. Beliau berkuasa berkata demikian. Dan belum pernah dan tidak akan ada pernah ada nabi agama lain atau Tuhannya agama lain yang berani berkata demikian. Saya ulangi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bisa mati rohani dan juga jasmani. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Memang tidak akan mati, kita akan dibangkitkan. Dan hidup di dalam sorga, dibangkitkan dengan tubuh yang sempurna. Tubuh kemuliaan seperti beliau. Percayakah kita akan hal ini? Itu ada di tangan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Beliau berkuasa berkata demikian dan belum pernah ada nabi agama lain yang berani berkata demikian. Tidak berani. 39 kata Yesus, angkat batu itu. Batu penutup kuburnya Lazarus. Marta, saudara orang yang meninggal itu, tetap saja berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukan percaya, engkau akan melihat. Bukan percaya kemudian bukan melihat lalu percaya, tapi percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya kepada Pak Yesus ini. Tidak nampak sedikit pun keraguan Pak Yesus memerintahkan agar batu penutup lubang kuburan itu diangkat. Walaupun Marta yang tidak percaya itu mengingatkan bahwa Lazarus sudah 4 hari dikubur. Tentu sudah berbau. Nggak pusing omongan itu. Gampang, 4 hari sudah busuk, sudah meleleh semua. 45, dan sesudah berkata demikian, sesudah Pak Yesus berdoa kepada Allah Bapa di depan orang banyak, supaya Bapa yang dipermuliakan, bukan diri Pak Yesus. Berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. 44, orang yang telah mati itu datang keluar dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Logika kita yang sehat akan memimpin pikiran kita untuk mengatakan bahwa Pak Yesus yang ternyata mampu membangkitkan orang yang mati sudah 4 hari di dalam kuburan, pastilah beliau sanggup membangkitkan dirinya sendiri. Kita masih ingat kan bahwa Bunda Maria melahirkan bayi laki-laki. Ketika bayi ini menjadi dewasa, disalibkan. Kan status beliau adalah orang laki-laki dewasa. Kita sebut Pak Yesus. Namun di dalam diri beliau itu ada pribadi firman, pencipta segala sesuatu yang tertutup oleh tubuh jasmani beliau sebagai manusia yang bernama Pak Yesus. Allah, firman Allah itu. Logos. Itulah sebabnya beliau sanggup menghidupkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Beliau sendiri berada di dalam kubur hanya 2 malam. Apa susahnya membangkitkan diri sendiri? Logika itu kan. Apa susahnya? Beliau cuma 2 malam. Lazarus 4 hari. Sudah busuk. Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini ada unsur beliau ada di bawah, menerima kembali, pasif. 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Artinya beliau tidak bisa dibunuh. Kalau Tuhannya, beliau Tuhan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, mengambil nyawaku daripadaku. Jadi bukan mati karena dibunuh, ditusuk, bukan mati karena kehabisan darah, melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10:18. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya
kembali. Apa arti mengambilnya kembali? Ya hidup kembali, ya hidup sendiri. Menghidupkan dirinya sendiri. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Tugas menyerahkan nyawa, ambil kembali. Ya ini tugas. Kesimpulan bahasan kita adalah istilah Yesus dibangkitkan adalah merujuk pada Yesus Kristus sebagai manusia. Artinya kalau manusia maka dia harus dibangkitkan. Iya kan? Kalau manusia dia harus dibangkitkan. Maka itu istilah-istilah Alkitab semua yang merujuk pada Yesus Kristus sebagai manusia menggunakan kata dibangkitkan. Baik tulisannya Rasul Paulus. Pengertian Yesus membangkitkan dirinya sendiri dari kematian adalah merujuk pada Yesus Kristus yang sedang beralih dari kodratnya beliau semula, yaitu Tuhan, menjadi manusia, terus dari manusia kembali lagi kepada kodrat semula, menjadi Tuhan kembali. Aku berkuasa memberikan nyawaku, dan berkuasa mengambilnya kembali, berkuasa mengambil nyawaku kembali. Di situ terjadi perbatasan di dalam kubur. Beliau sebagai Pak Yesus mati di kubur, ya katanya dikapani apa? Tuhannya orang Kristen dikapani, bukan. Tuhannya orang Kristen jadi manusia untuk sementara nampil, tapi di dalamnya itu Tuhan. Begitu kan? Jangan diplesetkan. Jangan. Betul dikapani pakai kain peluh apa? Ya, cocok. Dikubur. Plus dimasukkan goa itu. Nah, pada hari ketiga bangkit kembali, bangkit dari kematian, hidup kembali, mengambil nyawanya kembali. Kalau sebagai Tuhan, kalau sebagai manusia, beliau dikatakan dibangkitkan. Jelas. Setelah beliau bangkit dari kematian, dari kubur, tidak pernah beliau katakan anak manusia. Tidak pernah membahasakan dirinya anak manusia akan begini, tidak. Tapi langsung berkata, aku. Karena engkau telah melihat aku, kepada Thomas, maka engkau percaya. Percayalah, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Aku di situ tidak dikatakan anak manusia, karena beliau Tuhan, tembus tembok badannya. Kedua pengertian dibangkitkan dan membangkitkan diri sendiri bisa diaplikasikan pada waktu Yesus Kristus bangkit kembali dari kematian. Itu batas, karena pada saat itulah batas peralihan antara Yesus sebagai manusia dan Yesus Kristus yang sedang beralih kembali kepada kodrat semula, yaitu Tuhan. Itu kan. Lalu 40 hari hidup di Galilea. Mau ke Galilea. Mau ke sana, Emmaus. Bahkan orang tidak bisa mengenali beliau. Sukar. Setelah bangkit dari kematian, sukar dikenali. Mulai dari Maria Magdalena di muka kubur. Orang yang berjalan, dua murid yang berjalan ke Emmaus. Tidak bisa mengenali, sudah jalan begitu lama, sudah ngobrol. Tapi ketika membagi roti itu, inilah begitu memecah roti dan membagi kepada dua murid ini, kemudian, itu tadi Yesus, hilang. Tuhan. Kalau Yesus Kristus dipandang sebagai manusia, beliau adalah yang sulung, yang dibangkitkan dari kematian. Manusia dibangkitkan, tidak bisa terus, tidak ditulis. Maka digunakan kata di. Beliau dikenai pekerjaan bangkit, dikenai pekerjaan bangkit pasif, dibangkitkan, disamakan dengan semua orang yang akan dibangkitkan. 1 Korintus 15:20. Tidak dikatakan semua orang yang meninggal di dalam Yesus akan membangkitkan dirinya sendiri. Tidak. Maka Yesus akan membangkitkan diri. Tidak membangkitkan diri kita, dibangkitkan. Maka Yesus dipandang sebagai manusia, dikatakan dibangkitkan. Beliau yang sulung yang pertama. Ya, jadi Yesus Kristus sebagai yang sulung yang juga dikatakan dibangkitkan. Ini masalahnya. Tapi bukan beliau dikatakan dibangkitkan kemudian, ya enggak tahu ya, dokter, ini namanya dokter lah Mbah, ini kan orang awam. Tapi coba bantah.
pengertiannya? Coba bantah pengertiannya. Tulis di komentar nanti. Bukan gitu, Mbak. Itu orang, Tuhan itu bukan Tuhan. Ya nggak tahu. Terserah saja pada Anda. Kolose 1:18, ialah kepala tubuh. Kepala tubuh, tubuh Kristus, yaitu jemaat. Jemaatnya itu tubuh. Orang Kristen semua adalah tubuh Kristus, tubuhnya beliau. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sekarang ditulis bangkit. Kenapa? Karena kepala, bukan dibangkitkan. Kepala tubuh bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. 19, Kolose 1:19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia, di dalam Pak Yesus itu. Seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam beliau, cuma menampil saja. Oke, 33 tahun, 30 tahun mulai beliau melayani, 3 tahun, 3 kali pasca beliau alami, jadi dianggap 3 tahun beliau melayani sampai wafat di atas kayu salib, menyerahkan nyawa bagi umat manusia. Umat manusia semua selamat kalau dia mati. Bukan kalau dia mati, kalau dia mau digantikan. Itu namanya iman. Sudah, Mbak, tidak mau kemana-mana. Di dalam kasus beliau sebagai penguasa atau sebagai kepala, maka kebangkitannya disebutkan sebagai perbuatan aktif. Yang pertama bangkit, bukan dibangkitkan. Pertama bangkit. Aku berkuasa mengambil nyawaku kembali. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan. Sebaliknya, jikalau Yesus Kristus dipandang sebagai korban, sebagai domba jantan, maka kebangkitannya disebutkan sebagai dibangkitkan. Mari kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sekaranglah waktunya Anda menerima beliau sebagai Juru Selamat. Rendahkanlah diri Anda di hadapan Allah dan memohon kepada beliau, kepada Allah Bapa untuk ditarik, percaya. Rendahkan diri, mesti ada kerjasama. Allah Bapa, tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Yesus, kalau tidak ditarik oleh Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, dapat percaya kepada Pak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau tidak dikaruniai oleh Allah Bapa. Tapi harus ada kerjasama. Kerjasama. Kalau orangnya tetap ngotot, tidak mau, ya Allah tidak bisa paksa. Dikaruniai tidak mau, ya sudah. Ya, sampai di sini dulu, Mbah. Mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani. Terbukalah ya keselamatan bagi para penonton video ini yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan keluarga. Turunlah berkat jasmani serta ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, tekanlah like atau jempol ke atas. Jikalau ingin menolong keluarga atau saudara-saudara, bagikanlah video ini kepada mereka. Jikalau sempatkanlah, buatlah komentar yang dahsyat, koreksi, Mbak, atau apresiasi, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa besok. Insya Allah. Shalom.